Baik, selamat sore Bu Jumi. Sore Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, saya pun baik juga ya Bu. Langsung saja Bu, apa yang menjadi tujuan diskusi kita sore hari ini? Tujuan diskusi kita untuk karena saya kan akan melakukan observasi. Ya, Sebelum melaksanakan observasi mungkin ada untuk persiapan sebelum dilaksanakanlah pra observasi. Gunanya untuk memberi untuk mendapatkan masukan dari pengobservasi agar kedepannya sistem pembelajaran itu lebih baik lagi. oh ya. Baiklah, jadi dalam hal ini kita akan melakukan observasi karena Ibu akan melakukan observasi di kedepannya kan. Ya. Baik, di percakapan kita observasi kali ini saya ingin bertanya apakah modul ajar Ibu sudah siap? Sudah Pak. Sudah. Terus di modul ajar Ibu nanti yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu yang akan kita laksanakan di kelas apa? Bisa diceritakan? Ya. Untuk tujuan pembelajarannya karena saya mengambil materi yang akan saya ajarkan itu tentang teks negosiasi, maka tujuan pembelajarannya saya siapkan yaitu siswa mampu menerapkan norma kesopanan atau sikap menggunakan kata-kata diksi sesuai konteks budaya dan konteks bahasa lisan, serta menghargai penjelasan lawan bicara pada saat melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Tujuannya. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelasnya di modul itu tentang negosiasi. Iya, tentang negosiasi. Baik materi maupun praktiknya ya. Iya. Terus di yang mau diobservasi nanti itu kan sesuai dengan tujuan pembelajaran, area yang ingin Ibu kembangkan kepada murid kan ada tuh melalui tujuan pembelajaran itu ada area yang ingin Ibu kembangkan pastinya. Iya. Bisa Ibu ceritakan aspek-aspek atau area apa saja yang ingin Ibu kembangkan daripada murid atau dari diri Ibu sendiri gitu? Kalau untuk area pengembangannya, karena saya mengambilnya teks negosiasi, saya ingin menerapkannya kepada siswa Pak. Areanya itu kepada siswa, dan areanya itu saya berharap siswa itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dalam bentuk dialog. Agar negosiasinya bisa tercapai, karena negosiasi itu banyak dalam bentuk dialog yang dipaparkan. Berarti yang ingin Ibu kembangkan itu ke komunikasi anak-anak. Iya, komunikasi anak-anak melalui materi negosiasi. Iya, tentang negosiasi. Terus ada lagi yang ingin kembangkan selain hal tersebut? Ini Pak, memancing anak-anak agar bisa menggunakan diksi atau pilihan kata yang sesuai dengan konteksnya, yang sesuai dengan teks negosiasinya. Mungkin cara pengajuannya, terus cara tawar menawarnya, karena itu harus ada dalam teks negosiasi. Itu kan berarti area pengembangannya ada bisa berkomunikasi, bisa berdialog, kemudian anak-anak bisa mengerti konsepnya sesuai diksi gitu ya. Kemudian di luar daripada tujuan pembelajaran materi yang ingin Ibu sampaikan, adakah perilaku atau pengembangan terhadap proses pembelajaran yang ingin Ibu nilai dari anak-anak murid? Iya, mungkin siswa bisa berperilaku positif sesuai dengan kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan. Berarti dalam pembelajaran Ibu nanti ada kesepakatan kelasnya juga? Iya Pak. Berarti kesepakatan kelas, kesepakatan belajar yang akan disepakati bersama. Dari Ibu atau dari muridnya? Atau bersama-sama? Bersama-sama Pak. Bersama-sama membuat. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan juga dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun, kemudian area pengembangan yang Ibu hendak capai, adakah strategi-strategi yang Ibu persiapkan untuk
mencapai tujuan dan area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi itu? Ya, Pak. Karena tadi teks materinya tentang negosiasi, saya berencana akan membuat strategi, pertama memaparkan video yang bertemakan tentang negosiasi. Terus videonya itu sudah menggunakan diksinya, Pak, sudah ada pilihan kata yang sudah sesuai dengan konteksnya. Oke. Berarti ada video yang berisikan diksi. Berarti di video itu sudah ada penjelasannya juga. Iya, sudah ada penjelasannya. Berarti kebutuhan belajar anak-anak, auditori, kemudian visual sudah diterapkan lah di dalam area pembelajaran Ibu nanti. Iya, Pak. Begitu ya. Kemudian apakah ada strategi lainnya terkait area pengembangan seperti yang Ibu ceritakan, kesepakatan kelas, perilaku positif? Adakah strategi yang Ibu persiapkan juga? Mungkin Itu saja. ya, Pak. Maksud saya seperti memberikan arahan mungkin, atau sesuai memberikan perilaku sesuai kesepakatan belajar yang tadi. Apa mungkin ya, Pak, kalau sudah ada kesepakatan, apabila ada perilaku yang melanggar, maka akan Ada konsekuensinya. ya gitu. ada konsekuensi. Oke, berarti strategi Ibu juga di penerapan kesepakatan belajar Ya, untuk penerapan perilaku positif. ya. Baiklah, itu saja mungkin yang ingin saya tanya untuk percakapan kita kali ini. Jadi nanti kapan waktu yang bisa kita sepakati bersama pelaksanaan observasi atau supervisi ini? Untuk Di jam Ibu aja mengajar? iya, observasinya dilaksanakan pada waktu itu saya mengajar, Pak. Hari apa, Bu? Itu pada hari Rabu. Rabu. Jam ke berapa? Itu jam ke-1 dan 2, Pak. Jam pertama, jam kedua. Di kelas? Di kelas 10 TKJ. Oke, berarti kita sepakat untuk melaksanakan supervisi akademik hari Rabu jam pertama dan kedua Dan kedua, di kelas 10 TKJ. Baiklah, saya berharap semua supervisi ini berlangsung dengan baik. Kemudian Ibu persiapkan diri, modul, kemudian perangkat pembelajaran, kemudian strategi-strategi yang akan Ibu laksanakan. Kemudian saya akan memberikan sedikit juga tentang hal-hal yang ingin saya lihat dan saya perhatikan juga pada saat Ibu nanti observasi. ya, Itu yang pertama, guru itu di dalam kelas itu usahakan itu mengajak peserta didik untuk terlibat aktif dalam melakukan atau menyusun kesepakatan kelas. Itu yang pertama. Kemudian nanti Ibu usahakan selalu memberikan apresiasi positif kepada anak-anak. Sebagai contoh, misalkan anak-anak menunjukkan perilaku positif yang sesuai kesepakatan kelas seperti tunjuk tangan, kemudian dipersilakan dulu baru bicara. Boleh memberikan apresiasi, nggak usah terlalu terlalu tinggi, tapi apresiasi biasa aja. Contohnya luar biasa, terima kasih sudah memberikan pendapat, seperti itu. Kemudian guru, nanti saya perhatikan juga pada saat guru itu melihat ada pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. ya. Misalkan ada kesepakatan yang dilanggar oleh siswa. Jadi guru itu juga saya perhatikan bagaimana cara menanggapi pelanggaran ini dengan menerapkan restitusi atau disiplin positif. Apakah Ibu langsung menghukum atau memberikan pertanyaan yang menyadarkan mereka akan konsekuensi dan pelanggaran yang akan dilakukan. Itu saja, nanti akan selain daripada yang Ibu ucapkan, itu saja tambahan tentang yang akan kita laksanakan pada supervisi nanti. Apakah ada pertanyaan lain yang kira-kira Ibu belum paham atau ingin Ibu tanyakan? Sudah, Pak. Cukup sampai di situ. Baiklah, terima kasih Bu Jumi buat waktunya di pra-observasi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Rabu ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, baiklah, sampai di situ aja Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore, Pak.
Teman, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi. Dari kalian tadi apa unsur pertama yang harus ada dalam negosiasi? Apa? Tapi ada kesepakatan. Nah, kalau sudah ada ini, dia sudah berhasil dalam bernegosiasi. Baik, terima kasih Pak Nasri selaku pengamat kami dan penuntut praktik. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi Bu Jumi. Apa kabar? Baik. Kemarin kan kita sudah pas observasi ya, pra kan? Ya, kemudian ada observasi. Nah, boleh Ibu ceritakan sedikit hal-hal yang Ibu alami pada saat pas observasi kemarin yang sesuai dengan pra observasi di pertemuan kita saat ini. Boleh silakan. Pak, permisi Pak. Untuk observasi, saya sudah ada melaksanakan Pembelajaran. ya melaksanakan pembelajaran, terus sudah ada juga maka saya itu modul ajar kemarin. Di dalam modul ajar itu sudah saya ikuti semua, tetapi mungkin ada beberapa yang tidak terlaksana. Iya. Ya tidak terlaksana. Untuk masalah dalam pembelajaran kemarin sudah juga melakukan penguatan positif, terus sudah melakukan konsekuensi dan perilaku yang melanggarnya. Itu sudah ada kesepakatan. Sebelum mulai pembelajaran saya melaksanakan tidak lah yang kemarin bagian pembelajaran tidak sempat saya sampaikan. Terus sudah ada kesepakatan belajar sebelum melaksanakan pembelajaran. Itu saya lakukan kemarin. Oke.
Jadi kan di percakapan kita praobservasi kemarin kan sudah banyak hal-hal yang akan dilaksanakan. Terus Ibu masih ingat tujuan pembelajaran kemarin tentang atau topik materinya tentang apa gitu? Kalau materinya kemarin saya membahas tentang teks negosiasi, Pak. Teks negosiasi. Terus setelah kita melaksanakan observasi, kira-kira Ibu menilai pelaksanaan pembelajaran itu apakah sudah baik atau masih kurang? Jika dituliskan dalam angka, di posisi berapa Ibu? Sesuai dengan observasi kita kemarin dan pelaksanaan observasinya. Baiknya tuh masih ada kurangnya, Pak. Udah baik tapi masih ada kurangnya. Udah baik tapi masih ada kurangnya. Di angka 10 pun Belum, Pak. Belum. Di Kalau 1 sampai 10 7 lah. 7. Iya. Ya, luar biasa 7 berarti untuk mencapai 10 itu kan berarti ada hal-hal yang belum dilaksanakan atau kendala. Boleh Bu ceritakan secara detail apa-apa saja yang menjadi kendala? Pertama, pada waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran itu, yang pertama sekali kan memang harus dalam proses pembelajaran kita menyampaikan tujuannya, Pak. Ya. Pada saat itu saya tidak menyampaikan tujuan pembelajarannya. Oke. Terus dalam penjelasan yang saya lakukan juga antara saya dan siswa, karena siswanya itu kurang aktif juga, Pak. Iya. Hanya ada beberapa orang yang aktif pada waktu pelaksanaan pembelajaran itu. Oke, ada lagi? Terus pada pelaksanaan tugas, Pak, waktu pelaksanaan tugas itu karena mungkin saya tuh lama pada waktu penjelasan, jadi pas tugasnya saya tidak menyelesaikan semuanya jadi karena kurang waktu. Oke. Dari itu kan di perasaan Ibu sendiri ada yang kurang dari diri Ibu sendiri atau grogi, Iya, Pak. tegang? Karena ya grogi lah, tambah grogi tuh, Pak. Karena kan selama ini ngajar kan sendiri tadi pantau ya. Iya. Sekali ini dipantau jadi lebih agak tegang. Oke. Baiklah. Terus ini kan ada sesuai dengan Ibu sampaikan, yang pertama itu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada siswanya kurang aktif berarti. Kemudian manajemen waktu, kalau yang saya tangkap ya, manajemen waktu yang artinya tugasnya tidak seluruhnya terpenuhi. Kemudian ada perasaan grogi dan tegang karena diawasi. Nah, saya juga udah menuliskan di hasil observasi yang pada saat mengamati proses pembelajaran Ibu, sudah banyak juga saya tuliskan apa-apa saja terkait target perilaku yang harus dicapai sebenarnya. Semuanya sudah berjalan dengan baik, walaupun di beberapa bagian ada yang masih belum konsisten gitu ya. Nah, di identifikasi masalah yang Ibu sebutkan tadi, seperti contoh lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, itu bagaimana ke depannya strategi yang bisa Ibu lakukan supaya hal ini di pembelajaran berikutnya bisa tersampaikan? Mungkin saya ini, Pak, strateginya untuk selanjutnya persiapannya itu harus lebih bagus. Terutama untuk mempelajari tentang modul ajar, Pak. Oke. Kemudian ini yang paling agak susah sebenarnya bagi kebanyakan guru, mengaktifkan murid untuk belajar. Nah, di setelah pengalaman Ibu di observasi kemarin siswanya kurang aktif, adakah strategi atau cara-cara khusus yang bisa Ibu pikirkan supaya siswa ini aktif? Biar baik di kelas kemarin ataupun kelas-kelas selanjutnya. Rencananya sih atau strateginya, kayaknya saya pengennya ini, Pak, dalam pembelajaran itu nanti setelah saya menjelaskan ada proses tanya jawab secara langsung gitu. Mungkin dengan cara itu bisa membuat anak lebih aktif. Oh, yang saya tangkap Ibu jelaskan dulu sedikit, tanya jawab, jelaskan lagi, tanya jawab. Oh, itu suatu strategi yang bagus. Kemudian satu lagi, ada yang ini
termasuk ke pribadi kita sebagai guru, tugas tidak manajemen waktu sehingga tugas tidak seluruhnya bisa dikerjakan. Ada hal-hal khusus yang bisa Ibu lakukan Ibu ke depan? Nanti saya Pasang alarm. Contohnya lebih penjelasannya mungkin nanti agak lebih dirincikan mungkin. Karena Dirinci. kemarin kan penjelasan saya pun mungkin terlalu panjang. Oh. Lebih waktu sih. baik. Kemudian satu lagi perasaan nih terkait perasaan pribadi Ibu. Grogi dan tegang pada saat ada observer atau pengamat yang berada di dalam kelas. Kalau ini Pak nak dibilang kayak mana ya? Kalau udah ada pengamat tuh Pak, kayak mana pun cara apapun yang dibuat grogi tetap ada Pak. Oh iya, tapi kan ada cara-cara supaya setidaknya mengurangi kaki yang gemetar gitu kan. Kalau mengurangi, kalau gemetar tuh tidak Pak. Tidak gemetar. Jantung berdebar. lebih kencang aja. Mungkin kedepannya saya tuh harus mempelajari bagaimana cara menenangkan diri. Oh iya, bisa. Contohnya bisa tarik nafas dulu, Ya. mengatur nafas dulu. Oke, baik, mungkin di beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan di observasi kita kemarin adalah hal yang lumrah bagi apa yang dilakukan guru, tapi setidaknya kita kan bisa melakukan strategi seperti yang Ibu katakan tadi supaya hal-hal tersebut bisa semakin baik ke depannya. Nah, terakhir, adakah yang bisa membantu Ibu, contohnya membantu secara langsung atau membantu secara tidak langsung atau belajar mandiri atau melihat dari mana untuk penerapan strategi yang tadi itu? Mungkin saya nanti akan minta siswa tuh mempraktekkan langsung apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Praktekkan langsung Iya. apa yang sudah dijelaskan. Oke, Jadi kan terus kemarin tentang teks negosiasi tuh. iya. Jadi karena semua dari pembahasannya sudah, jadi mungkin nanti saya minta anak-anak berkelompok terus mempraktekkan bagaimana cara bernegosiasi. Oh, berarti langsung berkolaborasi Iya. dengan guru lain, mungkin cari dari guru yang berpengalaman gitu. Iya, Pak. Bisa juga ya. Intinya dalam mempelajari kan strateginya, mempelajari modul semakin baik gitu. Adakah guru yang bisa diminta bantuan atau keterangan terkait modul belajar yang baik gitu? Iya. Kayaknya mau yang minta bantuan juga sama orang yang lebih. Oke, Bapak Ibu guru gitu ya Bu. Nah, baik, di observasi kita kali ini kan tidak berhenti sampai di sini. Ini namanya kan pasca observasi. Terus nanti kan kedepannya akan saya tanyakan lagi bagaimana komitmen atau apa yang sudah Ibu lakukan, apakah betul-betul. Kemudian di sini nanti saya berikan lembar rencana pengembangan diri, aktivitas apa yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan identifikasi observasi tadi ini. Iya. Kan ada masalah yang kurang gitu ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 kan 7. Iya. Kan kita harus menuju 10. Nah, jadi nanti di tujuan akhirnya kan setidaknya nggak dapat 10, 9 lah. Nah, 9 berarti kan untuk mencapai itu kan harus ada pengembangan diri oleh Ibu sendiri secara mandiri. Nah, ini nanti boleh Ibu isi aktivitas apa yang Ibu lakukan terkait dengan identifikasi kekurangan pada saat observasi tadi ini. Kemudian tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya seperti apa, kemudian pendukungnya apa yang Ibu butuhkan, waktunya kapan. Nah, sebagai contoh, misalkan mau belajar modul, nah aktivitasnya apa, kemudian tujuan yang dicapai apa, ukuran keberhasilannya apa, pendukungnya apa, waktunya apa. Ini boleh nanti Ibu isi. Oke, nanti Ibu isi, baru nanti kita konsultasikan kembali apa isinya. Kemudian sesuai dengan ini akan saya tanya kembali tingkat keberhasilannya.
istilahnya apakah Ibu lakukan memang betul-betul dilakukan atau hanya di kertas saja. Mungkin itu saja mengunjungi percakapan kita setelah observasi kemarin. Ada lagi hal-hal yang mau disampaikan, yang mau kita diskusikan lagi? Kayaknya belum ada ya, Bu ya. Baik, karena terkait waktu juga, terkait waktu yang sempit, ini udah jam 15. Saya rasa cukup sampai di sini. Yang Ibu paparkan kepada saya sudah cukup jelas. Kemudian rencana kita ke depan yang akan mau dilakukan sudah cukup jelas. Saya rasa jika tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di kapan lagi kita tindak lanjut? 2 minggu, sebulan? 2 minggu ke depan, baik. 2 minggu ke depan kita berjumpa lagi Bu Jumi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat menjadi guru. Itu saja, saya ucapkan terima kasih buat ke diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Astri sebagai pengamat kami. Itu saja, saya akhiri. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang.